Tahun 2024 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi ekonomi di kawasan Asia, terutama sektor manufaktur. Hingga kuartal 4, sebagian besar negara di kawasan ini masih mengalami tekanan dalam aktivitas manufaktur. Namun ada kabar baik dari Cina. Berdasarkan survei perusahaan swasta Caixin dan S&P Global yang dirilis pada Jumat, 1 November 2024, aktivitas manufaktur Cina menunjukkan perbaikan pada bulan Oktober, dengan indeks PMI naik ke 50,3%. Ini menandai zona ekspansi pertama setelah 5 bulan berturut-turut mengalami kontraksi. Kenaikan ini didorong oleh berbagai stimulus yang dijalankan pemerintah sejak September. Pesanan baru yang diterima produsen Cina tumbuh pesat, mendorong laju produksi ke tingkat tertinggi sejak Juni. Optimisme produsen juga meningkat, dengan keyakinan terhadap produksi masa depan mencapai level tertinggi dalam 5 bulan. Namun, Dana Moneter Internasional atau IMF melihat bahwa kawasan Asia masih menghadapi risiko besar. Beberapa faktor seperti meningkatnya ketegangan perdagangan, sektor properti Cina yang terus melemah, dan potensi turbulensi pasar turut memengaruhi prospek ekonomi di Asia. IMF menyoroti bahwa harga yang terus menurun di Cina dapat menciptakan ketegangan dengan negara-negara tetangga yang memiliki struktur ekspor serupa. Untuk mengatasi ini, Beijing didorong untuk mengambil langkah guna memulihkan permintaan domestik. Dalam laporannya, IMF memperkirakan ekonomi Asia akan tumbuh 4,6% di tahun 2024 dan sedikit melambat menjadi 4,4% pada tahun 2025. Di sisi lain, manufaktur di Jepang mengalami kontraksi lebih dalam, dengan PMI pada Oktober turun ke 49,2 dari 49,7 pada September. Kondisi serupa terjadi di Korea Selatan yang mengalami kontraksi selama 2 bulan berturut-turut, dengan PMI manufaktur turun ke 48,3%. Permintaan ekspor dari AS, Eropa, dan Cina yang melemah turut memperparah situasi ini. Demikian laporan terkini mengenai kondisi ekonomi Asia. Jangan lupa like dan subscribe untuk update terbaru tentang ekonomi global.